netizen, di episode kali ini kita akan ajak kamu untuk belusukan di kampung tertua di Surabaya, Peneleh. Ya, kita ini berada di lokasi Peneleh Gang 7. Ikuti kami ya. Oke, ayo. Kita akan bahas gaya arsitektur bangunan kuno. Apa aja sih keunikan yang ada di kampung Peneleh ini? Sebenarnya dari bentuk atapnya, bangunan house ini memiliki jenis arsitektur tradisional Jawa Timur. Dan bentuknya dari bentuk atap terkenal dengan sebutan limasan. Nah, limasan itu tradisional Jawa, Pak. Tapi ada bermacam-macam bentuk limasan sebenarnya. Nah, limasan yang di bangunan house ini itu punya dua sudut atap yang berbeda. Nah, itu sangat khas Jawa. Arsitektur jengki itu muncul setelah zaman kolonial atau arsitektur kolonial di Indonesia berakhir. Jadi masyarakat Indonesia itu ingin membuat arsitektur yang mirip seperti kolonial tapi tidak ini ya, ada lengkungnya, ada lurusnya. Jadi bukan seperti tradisional yang miring atapnya, tapi juga atap teritisannya lurus. Tuh. Terus ngambil gaya Belanda juga, gaya kolonial Belanda, dari pintunya, dari jendelanya. Jadi macam-macam dijadiin satu, gaya eklektis, itu namanya. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke. Mungkin kita jalan masuk ke kampung. Oke. Mari. Makam siapa ya? Kenapa ada makam di tengah kampung? Jadi dulu ini punya ciri-ciri area ini dulu pemakaman. Pemakaman misalnya ada rumah, ya. Terus keluarganya dimakamkan di sini. Oh. Ada beberapa versi. Atau memang di sini memang dulunya memang pemakaman umum. Iya. Lalu ada yang versi yang lain. Iya. Keluarganya yang punya anggota keluarga yang meninggal itu dimakamkan di sisi rumahnya sendiri, seperti itu. Di lingkungan rumahnya ya. Ya. Unik sekali ya. Fungsi dari koridor atau gang-gang atau jalan-jalan yang berada di dalam kampung tidak hanya sebagai sirkulasi kendaraan atau orang, tapi juga digunakan untuk aktivitas kegiatan sosial masyarakatnya. Mixed use atau penggunaan area ruang publik yang juga menjadi ruang privat. Misalnya tempat jualan, tempat orang nongkrong, berinteraksi. Bahkan nanti kita bisa lihat ada orang yang mencuci baju di gang, di depan rumahnya ya. Satu hal yang unik di kampung Peneleh dan juga mungkin ditemukan di kampung-kampung yang ada di Indonesia adalah sistem penomoran rumahnya yang kesannya sangat campur aduk karena memasukkan sistem penomoran metrik yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sistem penomoran blok, jadi per persil yang berorientasi terhadap jalan, dan juga sistem penomoran area yang terdiri dari RT dan RW. Tapi itu sebenarnya hanya merupakan gaya atau campuran antara sistem kolonial yaitu Eropa dan sistem Asia. Kampung Peneleh ini juga terkenal karena menjadi tempat kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Dan rumah kelahiran beliau pun masih ada hingga sekarang. Kalau kuliner, ada satu makanan yang melegenda di area heritage ini, yaitu Rumah Bakcang Peneleh. Turun-temurun dari generasi ke generasi selama kurang lebih 50 tahun. Usaha yang kini diteruskan generasi ketiga di keluarga ini dilakukan dari dapur saja, dari membuat, menerima pembeli, hingga mengirimkan pesanan bakcang ke luar kota. Dan ini nih luar biasa ya, ini bakal kepake juga nggak? Ini kalau waktu bakcangan kita pakai 14 kompor. Wah. Rumah ini memproduksi pesanan bakcang dengan berbagai macam pilihan rasa. Uniknya, rumah dengan gaya arsitektur kuno ini juga dipergunakan untuk rumah abu dan sembayang keluarga.
Beberapa furniture unik asli bawaan dari negeri Tiongkok saat zaman penjajahan pun masih dipergunakan di rumah tersebut. Permukaan kayunya ini adalah dari cangkang kerang asli Tiongkok. Tidak diukir tapi ditakik dan dimasukkan, ditempelkan cangkang kerang. Oke deh, sekian dulu belusukan kita kali ini. Nantikan episode berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dah!